ini selamat siang. Ini Pak Debrang sudah bersama tokoh Demplot dari Negeri juga yang mempelopori pembangunan Demplot untuk memberdayakan masyarakat di Negeri juga khususnya. Nah itu dia beliau sang inspirator dan juga mempunyai ide-ide kreatif dan bermanfaat bagi masyarakat Negeri juga. Selamat siang untuk Mas Triyono. Luar biasa, mantap. Air terjun buat tempat wisata, kolam renang, waterboom, waterboom. kemudian ada jembatan mentul-mentul itu, ya. Uji nyali, kemudian ada apa untuk panjat tebing, itu bagus sekali itu. Di sana nanti didirikan toko-toko atau parkiran semua. Oh iya. Dari atas ini kelihatan kayak ono perumahan gitu. Kayak perumahan gitu. Indah sebenarnya, makanya ini pemuda yang paling cerdas itu. Iya, saya melihat ini benar itu, makanya saya gebrakan yang luar biasa. Istilahnya dari kegiatan-kegiatan itu banyak yang untuk memberikan penghasilan untuk masyarakat. Iya. Jadi ada income masuk ke masyarakat. Iya. Dia memikirnya ke depan dan untuk masyarakat itu. Makanya biar gimana pun saya itu pertama kali yang mendukung program ini. Ya. Makanya walaupun ini bukan dalam artian bukan milik saya pribadi, karena ini milik keluarga, milik istri saya. Ya saya juga berembukan dengan istri saya, ini kan hak miliknya itu. Iya. Iya, harus juga ini boleh. Hanya ya 100% kita loloskan apapun program dia. Monggo, lahan kita siapkan 3.000 meter sekian, sertifikat ini silakan. Ada ibu ke atas bagaimana ya monggo. Jadi intinya kan pembuatan Demplot ini ya Pak ya? Pembuatan Demplot. Demplot. Pohon kelapa dalam jangka 2 tahun sampai 3 tahun itu bisa disadap. Itu nanti kan untuk menyambung kehidupan masyarakat. Yang nenek moyang kita kan kehidupannya kan memang penderes semua. Nah sekarang kan pohon kelapanya juga 25 meter 30 25 itu kan. Itu banyak resiko istilahnya. Banyak resiko. Semakin tinggi jadi resiko semakin besar. Ya. Jadi untuk pengambilan hasil nira kan akan lebih mudah jika memang bisa ditempuh dengan 2 tahun atau 3 tahun lebih bagus. Iya, karena dalam perkiraan 1 meter itu sudah bisa produksi, disadap ya. Disadap. Sehingga seperti saya mau yang umur 60 tahun, 70 tahun kan kita tinggal berdiri saja kan sudah bisa nyadap gitu. Nggak harus manjat-manjat. Iya. Oh, bagus, luar biasa ini. Apalagi nanti dibikin taman edukasi. Yang lahannya ini nanti dibikin tanaman semusim. Kemudian ternak, ada ternaknya, yang sekarang kan sudah mengajukan kambing domba, sudah mendapatkan 25 ekor. Kemudian tahun depan juga ada sapi, kelinci juga sudah ada. Kelinci ini ada 18 anggota yang sudah punya kelinci, punya kandang. Nanti pupuknya difermentasi, ya untuk itu juga dibeli. Iya. Jadi berputar. Jadi bisa semua bermanfaat untuk masyarakat dan akan digunakan untuk masyarakat. Hasilnya dimanfaatkan masyarakat kembali. Rencana seperti itu. Seorang pemuda yang masih muda memang cukup jenius. Saya melihat memang ini luar biasa, pemikiran yang luar biasa. Makanya kalau masyarakat kita kemudian kita tidak mendukung, ya kasihan sekali gitu. Makanya alhamdulillah ini sudah berjalan walaupun sementara ini baru ada 7 lokasi yang memang benar-benar sudah diikhlaskan kemudian bisa digarap. Digarap untuk proyek Demplot luar biasa. Iya, sudah 7 itu. Nah ini harapannya ke depan memang pengembangan terus saja itu. Nah sedang Pak Lurah aja getun kok dia menawarkan. Pengennya ikut di. Iya, kemarin hadir di sini kemarin seperti itu. Nek nggon iki nek cerak ngono wis lemah kok kabeh tak Demplot. Iya, Demplot. Pak Lurah wis mantap. Iya. Pak Lurah ya tokoh-tokoh yang istilahnya tokoh muda juga yang menjadi pemimpin di Kelurahan Argowilis yang selalu mendukung program-program dari pemuda yang kreatif, produktif. Ya. Mantap. Apalagi nanti itu ada dari bawah itu kan nanti dibikin jalan lingkar, kemudian ada balai pertemuannya. Jadi kalau ada wisata nanti bukan hanya melihat, memoto tidak, tetap di situ ada bagaimana cara
merawat kelinci. Ya. Seperti itu. Harapannya seperti itu, memang dia program Jadi, seperti itu. Istilahnya wisata sambil bisa istilahnya ikut Ya. berpartisipasi ya, Ya. berpartisipasi. Jadi wisata edukasi lah itu namanya. Ya. Gitu. Seperti itu, harapannya seperti itu. Ya, mantap Pak Sis. Oke, nggih. Ini ya, mudah-mudahan berhasil dan saya mendukung, tanah saya pun boleh nanti Ya. digunakan Sama, untuk ya. Demklok. Ya, terima Iya, kasih. luar biasa. Kita tetap mendukung sebagai pimpinan kita, yaitu anak muda yang berjiwa luar biasa. Iya. Dan dia selaku ketua RT juga. Mm-mm. Nah, dengan harapan masyarakat khususnya memang Tegiri 2 ini bisa membantu dan memang mengikuti. Gitu. Mantap. Dan ini sobat adalah pengukuran untuk batas-batas ya dengan tanah warga. Jadi tetap valid pengukuran-pengukuran dilaksanakan dengan para ahli-ahlinya. Langsung diberi patok oleh para petugas yang nantinya batas-batas demplot itu jelas tidak terjadi perselisihan antara warga-warga lainnya. Ini. Bahkan untuk proyek ini tidak main-main saudara, menggunakan alat berat kan ini, alat berat yaitu backhoe. Sudah. Ya, begitu. Mantap. Ya, produk masyarakat sendiri yang digunakan untuk kelompok pemelihara kelinci yang nanti akan digunakan untuk wisata edukasi juga di lingkungan Demplot Tegiri 2. Mantap pokoknya. Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sudah mulai melakukan lokasi yang bahagia. Ini ternyata saya sudah membuat teras ininya, kemudian lubang itu nantinya ditanami pohon kelapa gajah antok. Ini kelihatan sudah yang dulunya alami seperti itu sekarang sudah menjadi tertata dengan adanya alat itu. Kemudian yang setelah-setelahnya ini nanti sudah diukur 7 meter itu lubang-lubangnya. Nanti akan pinggir-pinggirnya itu nanti akan ditanami dibuat pakan ternak ya. Ada kaliandra, ada indigo vera, kemudian setelah-setelahnya ini nanti akan ditanami dengan tanaman pangan seperti kacang tanah, kemudian juga ditanami sayuran begitu. Harapan sehingga nanti kita bisa untuk berpenghasilan ya, baik sayuran, ternaknya dan pakan hijau ini nanti bisa untuk pakan ternak kambing, kelinci, domba dan misalnya akan sapi. Kemudian kotorannya nanti akan difermentasi kemudian untuk memupuk kelapa terutama demplotnya ini. Semuanya ini kegiatan ini diprakarsai oleh Taufik Manunggal yang dipimpin oleh seorang pemuda yang berjiwa semangat memikirkan masa depan untuk masyarakat. Ini awal pertama kali di lokasi Mbak, kemudian nanti setelah ini baru turun ke 6 lokasi. Sementara ini baru ada 7 lokasi yang akan dijadikan demplot kelapa dan gajah antok. Ya, selamat sore Mbah Wono. Selamat sore. Ya, ini berkaitan dengan adanya program dari Komite Fairtrade berkaitan dengan demplot tanaman kelapa. Ini apa tanggapan Pak Mbah Wono selaku yang punya lahan juga sebagai promotor di kelompok petani ini untuk bagaimana kita mengembangkan kelapa? Terima kasih kepada pengurus Fairtrade. Tentunya dengan adanya program dan kegiatan adanya demplot kelapa ganja antok ini, sebagai saya terutama sangat antusias dan sangat gembira sekali, karena dengan adanya program ini kami tentunya juga bergembira bahwa impian saya ingin mempunyai kelapa yang pendek yang bisa nanti generasi-generasi ke depan bisa mempertahankan baik itu nira maupun buah kelapanya. Ini saya sangat berterima kasih dan inilah kesempatan yang berharga ini kami terutama pribadi saya dan keluarga saya
dengan mendengar bahwa lahan saya untuk dijadikan demplot, saya sangat gembira sekali. Tidak ada kata istilah menolak, tidak. Dan bahkan program sebelum diutarakan pun saya sudah menyatakan ke depan, saya berpikir ke depan bahwa di wilayah kami, terutama di tempat saya, akan bisa dalam artian bisa meningkatkan perekonomian maupun penghasilan. Karena yang sampai saat ini walaupun kita tetap bertahan hidup, cuma ya seperti ini saja. Dengan adanya program yang seperti ini, apalagi saya sudah mendengar program-programnya ini, bahwa air nanti bisa naik ke atas, bisa diberikan tempat-tempat air, kemudian ada program yang lain. Ini sungguh luar biasa dengan adanya program dari SSI. Karena itu mudah-mudahan ya nanti apabila program ke depan pengembangan atau bagaimana, setidak-tidaknya wilayah 1 RT ini yang lebih dari 10 hektar, 15 hektar ini, mudah-mudahan ini akan menjadi semuanya, terutama itu cita-cita saya. Nanti baru kemudian pengembangan bisa ke wilayah lain. Syukur kalau di dalam artian ya, kalau sekarang pedukuhan ya kesananya akan menjadi satu pedukuhan yang menjadi ikon lah. Jadi jangan hanya yang memang hutannya bagus, tetapi untuk mempertahankan hidup, kemudian kelangsungan hidup, kesejahteraan hidup, ya seperti ini saja ini. Tapi kalau ada program, kemudian ada program klinisasi, kemudian ada taman edukasi, kemudian nanti ada HMT, ada tanaman musim pendek, kemudian jangka menengah ke atas maupun pendek ke menengah, itu kelapa itu, saya kira nanti orang-orang selansia saya ke depan itu masih bisa berkarya, masih bisa untuk mempertahankan kelapa, karena kita sejarahnya hidup kita memang asalnya penghasilannya memang dari kelapa. Itu mudah-mudahan ini bisa berlangsung sebagai saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mencintai. Oke, terima kasih Mbah Wono. Berarti kalau ini nanti ke depan Anda sudah tahu betul ya, nanti tanaman demplot itu mau isinya apa saja, kemudian programnya seperti apa, itu sudah disampaikan oleh Komite Fairtrade ke penjenengan nggih? Ya, sudah. Oke. Terus kira-kira menurut jenengan, kalau ini kan tanaman sudah tinggi-tinggi banget, kemudian untuk lahan sudah terkondisi seperti itu, sekarang mau dibongkar apalagi nanti terus padang jinglang kayak gitu, kira-kira jenengan ada rasa yang bagaimana untuk ini, kenapa kok Mbah Wono bisa mengikhlaskan tanahnya untuk bisa berubah ke pola demplot ini? Terima kasih. Awalnya tentunya kita siapa orang yang tidak sayang kan, kita mungkin dulu nenek moyang kita telah mempunyai cita-cita untuk anak keturunan, nah gitu. Tapi kita sekarang itu zamannya sudah zaman lain. Kalau sekarang sudah pohon kelapa yang tinggi sekali, seperti saya juga nanti kedepannya, apalagi keturunan saya juga tidak akan berani untuk memanjat kelapa, sehingga nanti untuk mempertahankan kehidupan untuk memanjat kelapa ataupun menyadap kelapa, penghasilan kelapa itu tidak akan ada. Mungkin sudah sampai di sini karena memang sudah tinggi sekali. Nah, dengan adanya program ini, mau tidak mau memang saat proses sekarang ini, sebelum ditanami, sebelum berjalan otomatis kan itu penebangan. Ya tentunya orang mengatakan ada yang nggak apa-apa, tapi kalau seperti saya nggak apa-apa karena sudah tahu program ke depan ini. Tapi kalau orang yang masih dalam artian masih eman-eman, kemudian masih berpikir, itulah. Nah, tapi orang itu juga jangan kita salahkan. Tapi kalau sebagai saya, memang begitu melihat penebangan, begitu melihat perombakan, ini memang ya tentunya dalam pikiran yang mungkin ya awal gitu ya, eman-eman. Tetapi begitu kita dasarnya tadi sudah mengetahui ke depan, enggak masalah. Bagi saya pribadi enggak masalah. Oleh karena itu kami dengan sekeluarga, lahan saya yang sekitar 3.000 sekian, ada pohon kelapanya yang tinggi-tinggi, masih ada mungkin ada sedikit penghasilannya, ini tidak apa-apa. Tapi karena melihat program-program ini yang akan nanti kedepannya lebih baik lagi daripada yang sekarang. Oke, terima kasih Mbak Wono. Ini adalah salah satu petani dari KUPT Manunggal yang merelakan sebagai lahannya untuk sebagai percontohan demplot di areal KUPT Manunggal. Mudah-mudahan apa yang
menjadi pengorbanan Mbah Wono dan bapak-bapak yang lain. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang menjadi impiannya nanti akan bisa berhasil. Terus semangat Mbah Wono, terima kasih atas waktunya. Atau ngelapa pendek, apa tanggapan Pak Teguh selaku penyuluh pertanian? Terima kasih Pak Triyono terkait dengan tanggapan saya selaku penyuluh pertanian. Benar, walaupun tugas saya bukan di Kecamatan Kokap ataupun di Hargowilis Tegiri khususnya, saya kebetulan ditugaskan di Pengasih, tapi memang kehidupan saya adalah di Tegiri ini terkait dengan kehidupan masyarakat Tegiri yang mayoritas penderes, dan melihat kondisi SDM-nya sekarang yang sudah sangat memprihatinkan terkait dengan kondisi lokasi yang ada, tanaman kelapa yang sudah terlalu tinggi. Dengan adanya program pengembangan kelapa jenis pendek ataupun ganja hendok sebagai demplot di KUB Timanunggal khususnya, dan Tegiri pada umumnya ataupun Hargowilis, Hargotirto pada umumnya, kita sangat mendukung sekali. Ya, mudah-mudahan ke depan 2, 3 sampai 4 tahun yang akan datang, masyarakat yang dulunya itu nyadap kelapa dengan memanjat, mudah-mudahan nanti dengan jongkok bisa nyadap kelapa dalam rangka peningkatan pendapatan, dan mudah-mudahan nanti petani itu nanti yang tertarik untuk nyadap kelapa itu tidak hanya petani-petani yang tua, tapi petani milenial nanti juga ada. Bahkan harapan saya ibu-ibu di sini nanti juga bisa menyadap tanaman kelapa yang rencana akan kita adakan demplot untuk sementara luasan 5 hektar di KUB ini. Sementara gitu Pak. Oke, mungkin tanggapan apa ataupun saran apa yang disampaikan kepada kami selaku petani ataupun pengelola di Komite Fairtrade KUB Timanunggal ini untuk dalam rangka pengembangan demplot ini, mohon sarannya kepada Pak PPL untuk biar tanaman demplot ini bisa lebih luas. Jadi mungkin apa saja yang perlu kita kembangkan untuk di tanaman demplot ini? Terima kasih untuk saran. Satu, kami sangat berharap menyarankan kepada khususnya Pak Triyono selaku Ketua KUB dan Fairtrade-nya Pak Sumiryanto, harapan saya kelembagaannya monggo ditingkatkan, diperkuat, unsur keterbukaan, prinsip keterbukaan itu nanti juga diutamakan, dan harapan saya untuk kedepannya nanti ada pengembangan. Jadi pengembangan di kawasan dengan adanya peningkatan produksi yang kemarin mungkin ada 1-2 warga masyarakat yang belum tertarik, mudah-mudahan nanti segera tertarik, dan harapan sesuai yang diwacanakan oleh Pak Tri selaku ketua, dan alhamdulillah Pak Tri sekarang sebagai petani milenial ini kami sangat mendukung dengan adanya destinasi-destinasi yang direncanakan, dan ada kombinasi tentang demplot dengan pertanian, peternakan, dan nanti di sana juga ada peternakannya. Ini kami sangat mendukung sekali. Harapan saya mudah-mudahan ke depan nanti ada pengembangan, sekupnya agak diperluas dengan harapan peningkatan pendapatan petani di Hargowilis, Hargotirto, Kokap, dan Kulon Progo pada umumnya nanti bisa meningkat. Oke, terima kasih Pak PPL. Ini walaupun Pak Teguh ini sebagai PPL tapi tidak bekerja untuk di wilayah Kokap, tapi beseratan harapan kami untuk Pak Teguh bisa juga membantu atau menyuluh kami dalam rangka untuk pengembangan demplot ini. Sanggup nih Pak Teguh ya? Ya, pada prinsipnya kami sanggup, dan tentunya kami juga di luar jam kedinasan saya harus bekerja di wilayah Pengasih. Tentunya kami banyak berdomisili di sini, dan tentunya juga kami tidak akan melanggar aturan yang ada. Tetap kami support, dan mudah-mudahan nanti sinergi kita dengan pemerintah daerah juga dengan unsur lembaga yang ada, Balai Penyuluh di Kokap, BPP, dan juga dinas terkait, Dinas Pertanian Pangan Kulon Progo, dan juga provinsi bahkan pusat nanti juga ikut serta, dan mudah-mudahan lembaga yang ada nanti
bisa kita rekrut dalam rangka pengembangan demplot tanaman kelapa hibrida ini. Oke, terima kasih Pak Teguh atas saran dan supportnya kepada kelompok ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa terkabul sesuai dengan impian kita dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, begitu. Selamat sore Pak Teguh. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih Ya. Pak Sutriana. Ya. Lahan masyarakat yang sementara ini akan kita gunakan untuk demplot tanaman kelapa ganja endok di lahan masyarakat yang sementara ini KUB bersama masyarakat semangat untuk membuat demplot demi keberlanjutan daripada tanaman kelapa dan untuk keberlanjutan produksi gula semut atau gula kristal. Luasan di wilayah ini kurang lebih 2,5 hektar dari sini sampai ke ujung atas sana. Ini semuanya lahan masyarakat dan ini dengan kebersamaan KUB dengan masyarakat membudidayakan kelapa ganja endok. Tujuannya adalah untuk keberlanjutan daripada gula kristal. Mudah-mudahan dengan semangat masyarakat bersama KUB dan Fairtrade nanti program ini bisa terwujud dan tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan masyarakat. Nah, ini masih lahan tertutup, ini tanaman masyarakat semua, tetapi sudah direlakan untuk dibongkar atau ditebang agar nanti penanaman demplot ini bisa benar-benar berhasil. Mungkin di dalam demplot itu ada apa saja Pak nanti yang direncanakan oleh Komite Fairtrade ataupun KUB Timanunggal? Ya, rencana kami ini memang tujuan kedepannya bukan hanya untuk kepentingan tanaman ganja endok, tetapi karena juga masyarakat hariannya itu juga butuh pendapatan. Ini akan kita tambah dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Sebelum ada produksi kelapa akan kita siapkan di bawah tanaman kelapa itu diantaranya adalah tanaman semusim, juga untuk kandang terwelu kelinci, juga akan kita buatkan bak penampung atau kolam. Selain untuk sarana pengairan juga kita gunakan untuk perikanan, sehingga sebelum ada produksi kelapa kita sudah bisa mendapatkan hasil dari kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk nanti mungkin bisa kita tambah dengan tanaman-tanaman sayuran. Sementara ini memang diharapkan masyarakat mendukung program pemerintah adanya ketahanan pangan. Oke, ya, berarti ini termasuk sebagai tanaman ataupun demplot yang terintegrasi gitu ya Pak ya? Ya, harapan saya nanti ini adalah demplot pertanian terpadu yang endingnya nanti juga sebagai wisata edukasi. Oke, mantap sekali Pak. Mudah-mudahan apa yang akan dilakukan oleh Komite Fairtrade dan juga KUB Timanunggal ini bisa terus jadi dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat petani kita. Amin. Dan Begitu, ini tujuan kami adalah kebersamaan daripada masyarakat, juga dari Komite Fairtrade dan KUB. Jadi dengan semangat yang benar-benar menyatu, nanti saya yakin tujuan ini bisa berhasil. Oke, terima kasih Pak atas waktunya, matur nuwun.